Kembali lagi di mata kuliah metode numerik bersama Cibil Watch. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu metode numerik. Metode numerik merupakan bidang ilmu matematika, khususnya matematika rekayasa, yang menggunakan bilangan untuk menirukan proses matematik. Proses matematik ini dirumuskan untuk menirukan keadaan sebenarnya. Nah, dari keadaan sebenarnya yaitu dari alam, kita bisa melihat perilaku-perilaku dari alam, lalu kita merumuskan matematiknya. Nah, dari matematik ini, misalkan kalau misalkan sulit untuk didapatkan solusi, maka kita bisa menggunakan metode numerik. Mungkin solusinya sukar, mungkin solusinya tidak ada dari matematik, ya. Maka dari itu metode numerik ini adalah untuk menggantikan proses matematik. Jadi tidak ada problem yang bisa yang sukar, tetapi hanya saja belum ada jalannya. Nah, mungkin metode numerik ini adalah solusi untuk mencari proses matematik yang belum ada atau sukar untuk dicari solusinya. Oke, engineering problem. Jadi masalah rekayasa itu kita ingin mencari solusi. Dari problem dari engineering atau rekayasa pasti kita tujuannya adalah untuk mencari solusi. Nah, solusi tersebut kita ada dua, yaitu dengan cara model fisik atau model matematik. Nah, model fisik itu kita lakukan yaitu dari uji laboratorium, kalau model matematik adalah dari persamaan matematik. Nah, jadi untuk mendapatkan solusi dari problem engineering, misalkan problem di luaran sana ada sebuah problem. Nah, sebuah problem itu belum tentu kita mudah untuk memodelkan matematiknya. Jadi untuk memodelkan matematik selain sulit, tapi dan juga dia memakan waktu. Tapi model matematik itu bisa memberikan solusi yang eksak, yang mudah pasti. Nah, kalau model fisik itu kita bisa menirukan dari problem yang ada di lapangan, lalu kita bikin benda ujinya, lalu langsung saja kita uji. Nah, itu bisa memberikan solusi yang cepat, tapi belum tentu dia bersifat eksak. Cepat dan juga model fisik cepat, tetapi dia tidak bisa dibuktikan secara empiris dan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, itu kedua solusi kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang satunya bisa memberikan solusi yang cepat dan yang satunya bisa memberikan solusi yang eksak seperti itu. Oke, lanjutnya persamaan matematik untuk mendapatkan solusi. Nah, di sini juga persamaan matematik juga dibagi beberapa, yaitu adalah metode analitik dan metode numerik. Jadi yang seperti sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa metode analitik itu akan memberikan nilai eksak, yaitu nilai yang sesuai dengan aslinya, yaitu dari alam kita metode analitik pasti akan mendapatkan nilai eksak. Nah, sedangkan kalau metode numerik itu kita akan menggunakan metode pendekatan. Jadi metode pendekatan dari metode analitik. Nah, tidak selamanya metode analitik itu bisa diselesaikan dengan mudah atau ada penyelesaiannya untuk mendapatkan solusi. Nah, maka dari itu metode numerik itu di metode numerik sebagai pendekatan metode analitik, metode eksak. Jadi tidak akan bisa 100% metode numerik menggantikan metode analitik. Maka dari itu, metode numerik ada yang namanya error. Jadi selisih antara eksak dan pendekatan. Jadi yang bisa biasa kita sebut adalah standar kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi nilai error itu tergantung toleransinya. Dari setiap studi memiliki toleransi masing-masing. Jadi misalkan kalau teknik sipil itu toleransinya adalah berkisar antara 5%. Karena kita berhubungan dengan fisik dari sebuah bangunan, jadi tidak bisa kita kesalahan itu lebih dari 5%. Kita 10%, nah itu
tidak bisa. Jadi dari standarnya itu adalah maksimum adalah 5%. Nah, metode numerik itu sendiri adalah logikanya adalah sederhana. Jadi semua apa operasi-operasi di metode numerik itu biasanya menggunakan logika-logika sederhana. Tetapi metode numerik membutuhkan nilai atau data yang banyak. Jadi operasinya mungkin sederhana, tetapi perhitungannya adalah tidak hanya sekali dua kali, berbeda dengan matematikal. Kalau metode analitik, matematik, itu kita perhitungannya hanya sekali, tetapi membutuhkan logika yang sangat kompleks. Nah, maka dari itu metode numerik dengan bilangan yang banyak atau dengan operasi yang sangat banyak, maka kita butuhkan yang namanya komputer atau alat hitung. Nah, dengan komputer sendiri itu membutuhkan logika yang sederhana. Jadi komputer tidak bisa diminta untuk menyelesaikan problem yang ekstra kompleks. Hanya manusia yang bisa menyelesaikan problem yang ekstra kompleks, tetapi kelemahannya adalah eh, tidak bisa secara eksak. Nah, makanya dari itu kita membutuhkan alat bantu, alat hitung, komputer atau kalkulator untuk menyelesaikan problem dari numerikal. Nah, dengan berkembangnya teknologi, maka teknologi dari alat hitung akan semakin bagus, akan semakin canggih. Nah, maka dari itu problem-problem engineering suatu saat akan digantikan sepenuhnya oleh metode numerik. Karena semakin canggihnya komputer, semakin canggihnya alat bantu, maka metode analitik akan semakin ditinggalkan karena mungkin solusinya akan semakin kompleks suatu saat nanti. Contohnya saja sekarang banyak alat hitung untuk menghitung struktur ya. Ada ETABS, ada SAP 2000, ada StatPro, dan mungkin yang dari mekanika tanah juga ada Plaxis dan segala macam. Itu semuanya menggunakan metode numerik. Jadi itu semua platform itu bukan serta-merta menghitung secara analitik, tidak, tapi itu adalah perhitungan secara numerik. Jadi kedepannya mungkin semua problem engineering akan terselesaikan oleh metode numerik. Seperti itu. Sayangnya dari praktisi, kadang kita menjumpai problem-problem yang sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, contohnya dari contoh kita dapat lihat ada problem seperti di bawah ini. Jadi integral sama dengan x pangkat x kuadrat plus ln x dx. Nah, ini sampai sekarang solusinya masih belum bisa ditemukan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan misalkan kita diminta untuk mencari luasan atau inersia dari problem tersebut. Nah, karena kesulitan untuk mendapatkan solusi eksaknya, maka kita gunakan solusi numerikal. Nah, contohnya kita diminta untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva. Seperti ini problem matematik ya. Biasanya kita kerjakannya menggunakan integral. Nah, jika kita ingin mendapatkan luasan di bawah kurva dari A sampai B, maka kita bisa menuliskan luasan sama dengan integral A sampai B dalam kurung fungsinya. Nah, jika fungsinya seperti itu, pangkat x kuadrat plus ln x, nah itu akan kesulitan untuk mendapatkan berapa nilai integralnya. Sebenarnya untuk mencari luasan cukup kita dapatkan solusi terdekat dari integral dari fungsi, maka kita masukkan batasannya, maka kita akan dapatkan luasannya. Nah, jika tidak bisa, ya sudah, berarti kita harus mencari metode lain mendekati. Jadi ya sudah, untuk mencari luasan ya udah kita lihat dari gambar kelihatan dari itu bisa kita perkirakan berapa luasannya. Dari gambar itu sebenarnya bisa kita cari berapa luasannya tanpa harus mendapatkan eksak. Nah,
dari kita diminta untuk mendapatkan luas daerah di bawah kurva. Nah, secara langsung kita susah. Tetapi kita lihat bahwa dari fungsi E sama dengan X kuadrat plus ln X. Nah, tapi kita masih bisa mencari titik-titik, tapi masih bisa menggambarkan kurvanya. Oke, kita masih bisa menggambarkan kurvanya, tetapi tidak bisa secara langsung untuk mendapatkan luasan dari proses pengintegralan. Setidaknya kita bisa mendapatkan titik-titik kurvanya. Jadi kita gambar dulu aja. Nah, gambarnya entah itu nanti garisnya random atau nggak tahu, nggak karuan, tapi kita seenggaknya bisa menggambar, lalu kita bisa menerka secara pendekatan berapa luasannya. Jadi caranya seperti mencari titik-titik, jadi kita inputkan mulai dari A sampai dengan B. Mulai dari A sampai dengan B, misalkan A-nya 1, B-nya 2, berarti kita bisa inputkan 1,1, 1,2, 1,3 untuk mendapatkan nilai Y-nya. Oke, setelah Y-nya didapatkan, maka kita bisa menggambarkan grafiknya. Nah, setelah grafiknya ketemu, maka kita bisa menerka-nerka berapa luasannya dengan cara mengambil setiap pias, ya kita bagi setiap pias ini dari A sampai mulai dari 1 sampai ke 1,1, itu kita dapatkan luas dari setiap piasnya begitu. Nah, setelah didapatkan luas dari setiap piasnya, maka total dari luasannya adalah jumlah dari piasan-piasan itu saja. Nah, kita lihat dari piasan ini, kita lihat sebenarnya di grafik itu dia tidak lurus seperti ini. Dia tidak lurus seperti gambar delta X ini. Nah, untuk mendapatkan luasnya kita ganti saja, ya udah kita anggap dia lurus. Nah, jadi kita dapatkan luas dari delta X dikalikan Fx. Jadi luasannya sama dengan delta X dikalikan dengan Fx. Fx ini tadi adalah Y. Artinya delta X dikalikan Y. Itu namanya luasan per pias. Tinggal kita cari aja nanti luasan per piasnya berapa di setiap incrementnya. Lalu ujung-ujungnya kita jumlahkan saja. Nah, itu adalah metode pendekatan untuk mencari luasan di daerah yang sukar. Artinya daerah dari garis yang tidak beraturan. Kalau kita mempunyai fungsi yang sederhana, kita integralkan saja, kita dapatkan luasannya. Nah, kalau tidak bisa, maka kita harus mencari luasan setiap pias dan dijumlahkan untuk mendapatkan luasan keseluruhan. Kira-kira kasarannya seperti itu. Nah, jadi dari problem yang sukar, tadi kita bisa menyederhanakan menjadi solusi yang lebih mudah dengan metode numerik. Nah, dari A sampai B, anggap aja 1 sampai 2, integral 1 sampai 2 dengan fungsi ini dx, maka kita bisa sederhanakan menjadi sigma dari fx dikalikan delta x. Nah, anggap aja kita ambil piasnya 10, misalkan dari 1 sampai 2 kita ambil 10 pias, berarti delta x-nya adalah 0,1. Jika kita ambil 20 pias, berarti delta x-nya adalah 0,05. Jadi dari A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Dari A1 sampai dengan B2, berarti jika kita mengambil piasnya adalah 20, berarti delta x-nya adalah 0,5. Nah, di problem ini kita gunakan adalah 10 pias, berarti delta x-nya adalah 0,1. Jadi luasan bisa kita tuliskan menjadi 0 sampai 10 dengan fungsi dx integral 0 sampai 10 fungsi e pangkat x kuadrat plus ln x dx menjadi sigma i 1 sampai dengan 9 fx dikalikan delta x. Jadi y dikalikan delta x. Jadi bisa kita sebutkan bahwa sigma dari 1 sampai 9 y dikalikan
delta X, jadi luasan per pias. Jadi ini adalah luasan per pias, itu jumlahnya adalah 10. Jadi jumlahnya adalah 9. Nah, jika kita menggunakan delta X-nya adalah 0,05, maka jumlah piasnya adalah 19. Maka 19 kali Y dikalikan delta X, berarti ada 19 kali balok per pias, gitu. Nah, setelah didapatkan berapa piasnya, maka kita bisa tabelkan ya. Kita bisa tabelkan, jadi mulai dari data awal yaitu 1,1 sampai dengan 2. Jadi dengan delta X sampai dengan 0,1, jika kita ingin mendapatkan 10 pias. Jadi 10 pias kita berarti delta X-nya 0,1. Jadi 1,1 didapatkan Y-nya dan didapatkan delta X-nya. Jadi luasan pertama di pias pertama adalah 0,1 dikalikan 3,44. Jadi ini adalah data dari Y dengan memasukkan X sampai dengan 1,1. Maka yang kita dapatkan delta X dikalikan Fx sampai dengan luasannya. Ini luasan pias pertama. Jika ingin menghitung luas pias kedua, yaitu ya udah berarti 1,2 dikali kita masukkan Fx-nya, lalu delta X-nya sama 0,1 berarti Y dikalikan delta X yang kedua. Maka didapat luasan yang kedua. Begitu seterusnya sampai dengan X sampai dengan 2. X sama dengan 2 didapatkan Y-nya berapa, lalu kita kalikan dengan delta X, didapatkan luasan yang terakhir. Maka dari semuanya di jumlah, di total, maka kita dapatkan area yang kita inginkan. Jadi perhitungannya hanya menggunakan perkalian dan penjumlahan, tidak menggunakan integral lagi. Nah, itu dari problem yang awalnya adalah integral, maka kita selesaikan dengan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian saja. Nah, tentunya itu akan memudahkan si komputer untuk menganalisis berapapun jumlah pias yang akan kita berikan. Jadi kalau di sini kan 10. Nah, kalau misalkan 100.000, komputer tidak akan kesulitan untuk mendapatkan berapa luasan yang kita hendaki. Nah, semakin piasnya semakin banyak, maka solusi eksak akan semakin mendekati. Seperti itu. Jadi problem numerik ini bisa memperkecil error jika kita memberikan pias yang sangat tipis. Jadi jika dia mendekati tak hingga, piasnya mendekati tak hingga, maka solusinya akan bersifat mendekati eksak. Seperti itu. Sekian, thanks for watching. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan di komentar. Sampai bertemu di konten selanjutnya.